Makasih. Makasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Terima kasih yang hari ini merayakan Imlek Kongsi Facoy. Saya ingin menyampaikan terima kasih hari ini hadir di tengah kita Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Terima kasih beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Dan tentu saja hadir Ketua P3, terima kasih Pak Mardiono dan keluarga besar P3. Mas Andi juga hadir di sini, terima kasih. Pak Haritanu beserta Perindo, terima kasih. Hadir juga dari Hanura yang mewakili Pak Oso, Pak Mukwam, terima kasih. Dari TPN, komplit semuanya hadir, Mas Acat dan seluruhnya terima kasih. Dan tentu saja seluruh relawan yang hari ini hadir, terima kasih. Saya bersama Pak Mahfud hadir di Jawa Tengah, hadir di Kota Semarang untuk menutup proses kampanye yang panjang. Kami berdua ingin mendengarkan suara-suara rakyat. Sudah hadir di tengah kita, saya ingin ada yang hadir dan naik di panggung ini. Dari penyandang disabilitas, boleh hadir di sini. Dari perwakilan perempuan yang tadi saya dengar ingin menyampaikan aspirasi, ya, kalau tidak salah ada 3 kelompok yang sudah hadir, dan satu lagi pelajar yang sudah lulus dari SMK Jateng. SMK yang kita bikin hanya untuk keluarga yang tidak mampu, dengan sebuah harapan, dialah yang nanti akan membereskan keluarganya dan akan merubah nasib keluarganya agar dia bisa menjadi perubah keluarganya untuk hilang dari kemiskinan di keluarganya. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Inilah dari perwakilan yang hari ini sudah hadir, terima kasih. Ada juga pelajar yang sudah lulus dari SMK Jateng, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Dari UKM Solo, terima kasih juga sudah hadir. Ibu bapak, saya tadi di Solo mendengarkan. Setelah kita bicara kebudayaan, setelah kita bicara kesenian, setelah kita bicara dan mendengarkan pesan dari para seniman dan budayawan, maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, betapa budi pekerti yang luhur, tindak tanduk karakter itu juga menjadi sesuatu yang penting. Maka boleh tenang sebentar, boleh tenang sebentar. Saya hari ini merasa terharu, terpukul, karena tadi salah satu aktor yang memerankan Semar hari ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau kita semua untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga almarhum bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Amin. Pak Bono seorang aktor, dia seorang seniman yang gigih, yang Pak Rudi bilang menyiapkan persiapan ini dengan sangat baik.
dengan semangatnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang muda juga akan bersemangat. Kami juga sedang prihatin karena di Gerobokan, di Demak juga sedang terjadi banjir. Maka seluruh pendukung Ganjar Mahfud, ayo kita bantu saudara-saudara kita agar mereka yang sedang menderita mendapatkan bantuan. Dan tentu ini bagian yang mesti kita internalisasikan, dan insya Allah setiap kita merencanakan pembangunan, Ganjar Mahfud akan selalu membuat mitigasi bencana. Ini sesuatu yang penting. Saya tidak akan berpanjang lebar. Kami ingin mendengarkan 3 aspirasi yang akan disampaikan. Saya mulai dari perempuan dan penyandang disabilitas. Silakan, Mbak. Terima kasih, Pak. Saya mengalami minority. Oh ya, nama saya Yuktiasih Proborini. Saya asal Kota Semarang. Saya adalah minoritas triple mungkin Pak ya, disabilitas, perempuan, dan orang tua tunggal. Jadi begitu banyak hal yang saya rasakan, juga teman-teman lain rasakan. Mungkin saya ingin Bapak berdua mendengarkan saya bahwa menjadi penyandang disabilitas adalah sebuah keniscayaan. Siapapun di dunia ini kemungkinan akan menjadi penyandang disabilitas. Jadi saya berharap saudara-saudara semua yang ada di sini, Bapak, itu memahami bahwa kemungkinan seperti orang tua kita menjadi disabilitas. Jadi mohon sejak sekarang saudara-saudara yang ada di sini dan semua yang menyaksikan menghormati, menghargai semua penyandang disabilitas. Tepuk tangan semuanya. Kita digugah perasaan kita untuk bisa memahami. Mungkin saya tambahkan, Bapak, bahwa negara yang menghormati penyandang disabilitas bisa dipastikan dia akan menjadi negara maju. Saya nggak tahu ini teman-teman, saudara-saudara, ini pengen negara kita maju apa enggak? Pengen maju, pengen maju. Mau nomor berapa? Nomor berapa? Oke, berarti harus Setuju. menghormati ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Proborini, tepuk tangan. Ibu Bapak, 10 tahun saya menjadi gubernur, saya berbincang dengan beliau dan teman-teman. Kami mendapatkan masukan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas agar setara. Maka setiap musrenbang Pak Mahfud, selalu kelompok disabilitas, perempuan, dan anak-anak menjadi 3 kelompok pertama yang bisa menyampaikan pendapat agar kita semua mendengarkan. Dan saya diajari oleh kelompok tuli untuk menyampaikan beberapa bahasa isyarat. I love you. Dan kita semuanya mesti memahami itu. Saya mau satu lagi yang pendek, testimoni dari pemuda kita. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Rizaldi. Raihan. Bisa dipanggil Raihan, ya betul Pak. Alhamdulillah, kebetulan saya lulusan SMK Negeri Jawa Tengah yang ada di Semarang. Kebetulan saya angkatan nomor 2. Nomor 2. Ya Pak. Sekolahmu bayar? Tidak Pak, sama sekali tidak membayar. Bagaimana kamu bisa masuk di sana? Tentunya dengan seleksi yang ketat. Seleksi yang sangat ketat. Orang Betul, Pak. tuamu kerja apa, Ryan? Kebetulan saya seorang yatim Pak. Bapak saya sudah meninggal ketika saya umur kelas 3 SD. Lalu ibu saya seorang pedagang gereh atau ikan asin Pak, di pasar Johar kecil-kecilan seperti Ya. itu Pak. Dan kamu sudah lulus? Alhamdulillah Sekarang sudah Pak. kamu sudah kerja? Alhamdulillah Kerja sudah. di mana? Saya bekerja di PT Urip Gumulya Pak. Dan sekarang saya ada di R&D staff atau pengembangan dan riset Pak. Pengembangan dan riset. Iya Pak, betul Pak. Berapa lama setelah lulus kamu menganggur? Langsung Pak, Langsung bekerja. langsung bekerja, alhamdulillah.
Ryan, aku mau nanya, setelah kamu bekerja, apa yang kamu berikan kepada keluargamu, kepada ibumu? Alhamdulillah saya sering memberi uang Pak untuk ibu. Ya itu berkah yang sangat saya inginkan dan saya sangat luar biasa Pak bagi saya karena bisa membalas kebaikan ibu saya dan tentunya untuk keluarga saya. Pak, makasih ya. Iya Pak. Kamu harus berbakti pada ibumu, dia seorang yatim dan sekolah. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana? Kita sudah praktekkan bahwa dengan SMK saja tidak ada yang nganggur. Sekolah langsung bekerja dan dia sudah mempraktekkan. Mudah-mudahan ini bagian dari program berikutnya untuk bisa meyakinkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam untuk ibumu dan keluargamu. Baik, Pak. Dan satu lagi pelaku UMKM. Namanya Perkenalkan, saya Yani Mardianto dari Solo, Pak. dari Solo. Ya, saya usahanya fashion lukis atau kain. Fashion lukis. Jadi saya sudah 30 tahun lebih memberdayakan anak muda, terutama yang punya bakat melukis. Tahun 2020, saya mendapat penghargaan Sidakarya dari Bapak Ganjar Pranowo. Tahun 2021, mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sekarang ini Pak, saya mohonkan UMKM di seluruh Indonesia ini diperhatikan, mulai dari UMKM yang paling kecil sampai yang sudah naik kelas Pak, supaya negara ini akan adil dan makmur. Saya titipkan negara ini kepada Bapak Ganjar Pranowo dan kepada Bapak Mahfud MD. Terima kasih. Ada 2 syal ini Pak, warnanya merah berarti berani dan tegas. Kemudian ada bunga ini menandakan indah dan berintegritas untuk Bapak berdua. Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, UMKM harus naik kelas. 1, perlu pelatihan pendampingan. 2, perlu akses permodalan. Dan 3, membantu mereka untuk bisa sampai ekspor. Pengalaman saya waktu itu, kami Pak Mahfud mendorong UMKM ini untuk bisa naik kelas. Beberapa produknya sudah sampai ke Jepang, sudah sampai ke Eropa, termasuk terakhir kemarin yang khusus dari Solo kita berangkatkan ke Paris. Mudah-mudahan inilah salah satu contoh yang kita bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja. 17 juta kurang lebih lapangan kerja bisa kita ciptakan. Dengan pendidikan yang baik, maka orang bisa bekerja. Atau dengan pelatihan dan entrepreneur, maka mereka juga bisa bekerja. Atau kemudian memberikan akses yang sama. Inilah semangat kita. Maka Bapak Ibu, mimpi itu tidak akan terwujud kalau kita tidak menggunakan hak kita nanti di tanggal 14 Februari. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Maka dalam kampanye terakhir saya ingin menyampaikan, seluruh program yang sudah kita laksanakan, insya Allah Ganjar Mahfud akan menuntaskan program itu, memberikan seluruh kekuatannya kepada rakyat, dan tentu saja saya ingin menyampaikan terima kasih pada dukungan seluruh partai politik kepada Ganjar Mahfud. Kami ingin menyampaikan terima kasih dukungan dari seluruh warga, rakyat, dan relawan. Terima kasih. Tanpa Anda kami bukan siapa-siapa. Dan Ganjar Mahfud meminta maaf jika selama proses ini berjalan ada yang sakit hati, ada yang tidak berkenan. Sungguh-sungguh kami minta maaf. Mudah-mudahan cara damai kita dalam kampanye akan kita wujudkan. Mudah-mudahan kita semua tidak baperan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi catatan anak-anak bangsa akan kita perhatikan baik-baik. Karena kita punya perasaan, kita punya pendirian, kita punya pikiran untuk membawa Indonesia yang lebih maju seperti apa
apa yang pernah dicita-citakan oleh proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Terima kasih untuk semuanya. Saya selalu rindu Jawa Tengah. Saya selalu rindu ujung-ujung Indonesia karena kami sangat cinta Indonesia. Pak Mahfud, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel menang ya. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Untuk kaum disabilitas yang ada di tribun tersendiri di sana, saya mengucapkan I love you. Saudara, saya punya dua tugas. Di sini. Pertama, saya membacakan maklumat Ganjar Mahfud. Sesudah itu berdoa untuk kebaikan Indonesia. Saudara, sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek Kongsi Pacai 2575 kepada yang merayakannya. Pun saya mengucapkan selamat menyambut puasa Prapasca kepada kaum Kristiani yang sebentar lagi akan melakukannya. Saudara, izinkan saya membacakan maklumat dulu. Sejak November 2023, Mas Ganjar dan saya telah mengunjungi lebih dari 450 titik di seluruh Indonesia. Ada banyak pelajaran yang kami dapatkan tentang arah perjalanan bangsa ini. Ada dua masalah utama yang kami lihat menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia ini, yaitu tabir gelap demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi. Demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya. Suara rakyat sebagai roh demokrasi nyaris tak terdengar ke telinga elit penguasa. Seolah-olah elit berdiam dalam tembok peredam yang kedap suara rakyat. Tiba-tiba penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi bebal. Sungguh, demokrasi Indonesia mengarah atau menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi. Hukum disalahgunakan dan terakhir konstitusi dipermainkan. Akibatnya apa? Rakyat ekonominya semakin susah, kehidupan wong cilik semakin sulit. Ironisnya, kartel ekonomi makin menggurita. Kami mendapatkan banyak cerita betapa akses kesehatan tidak merata, lapangan pekerjaan semakin sulit, akses pendidikan semakin sulit juga, hingga harga bahan pokok yang terus melambung. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita begini? Jawabannya tegas.
Semua yang tidak beres itu harus dihentikan mulai sekarang. Ya, sekarang. Kita tabrak. Kita seruduk. Kita tabrak dan seruduk semua penghalang yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia ini. Untuk itu, niscaya negara harus hadir. Hadirnya negara adalah mandat konstitusi. Pemimpin negara dan pemerintahan wajib melaksanakan mandat tersebut. Oleh sebab itu, Mas Ganjar dan saya punya 3 solusi dasar sebagai janji kami. Ini janji kami. Jika nanti terpilih dan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Pertama, dengan segenap jiwa raga akan menjaga dan memperkuat demokrasi kita dan nomokrasi kita, yaitu demokrasi yang mengandaikan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, demokrasi yang tidak memberi ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme, demokrasi yang bisa memastikan siapapun tanpa peduli dia keluarga siapa berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kedua, kami berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona, akan selalu tunduk pada suara hati nurani dan kepentingan rakyat. Kami bukanlah pemimpin yang cacat moral, bukan juga pemimpin yang memiliki beban masa lalu. Kami akan pastikan seluruh jiwa raga kami kerahkan bagi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Ketiga, kami akan selalu setia bersama rakyat. Kami akan penuhi hak sosial, ekonomi, dan budaya rakyat. Kami tidak akan mengingkari kepercayaan yang dititipkan di pundak kami. Itulah kenapa kami akan pastikan 17 juta lapangan kerja. Kami tidak akan mengingkari itu semua. Apa janji yang sudah kami lakukan, insya Allah sudah dihitung dari sekarang. Itulah kenapa harga bahan pokok harus turun. Bahkan kami berjanji kepada para pahlawan pangan, para petani, nelayan, peternak, pekebun, di masa kami nanti tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Saudara sekalian, bismillah, itulah janji kami. Kami mohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal dan menagih janji kelak kepada kami. Sekarang kita berdoa. Mari kalau berdoa kita khusyuk. Kalau berdoa kita khusyuk, saya akan berdoa menurut agama Islam.
bagi yang tidak beragama Islam sama saja, ini supaya diserap maknanya. Karena Tuhan itu maha mendengar dan maha mengabulkan. Saudara, menurut ajaran Islam, kalau mau berdoa itu harus didahului dengan puja-puji kepada Allah dan membaca sholawat. Saya akan membaca sholawat Jibril, saudara mengikuti. Sederhana, bunyinya hanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan sama-sama 3 kali kita baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iktiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli biladana Indonesia birahmatika ya Allah. Allahumma qdi hajatana wa hassil maqasidana. Ya Allah, kami berkumpul di sini untuk bermunajat dan memohon kepadamu agar bangsa Indonesia terus maju menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk memegang amanahmu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, kami telah menyiapkan calon presiden dan calon wakil presiden dan calon wakil-wakil rakyat di legislatif. Semoga Engkau meridhai dan membimbing kami, ya Allah. Bukalah dan sejukkanlah hati rakyat Indonesia agar memilih pemimpin-pemimpinnya pada Pileg dan Pilpres 2024 ini dengan niat memilih pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona, jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab, serta berani menyampaikan dan menegakkan kebenaran dan punya kecerdasan otak dan keluhuran
budi untuk memimpin bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk terus menjaga dan menjaga Indonesia. Sebab Indonesia biladi, Indonesia unwanul fakhoma. Kullu ma ya'ti Indonesia yauma tamihan yalqa khimama. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrij sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Terima kasih Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud sudah berkenan memimpin doa juga. Kami mohon tetap berada di tempat karena kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah Video tentang harapan perjuangan dan kesempatan Indonesia di masa depan. Perjalanan ini dimulai dari cerita tentang harapan dari seluruh pelosok tanah air. Harapan akan kehidupan yang lebih baik, yang aman, sehat, dan penuh makna. Cerita yang menggerakkan saya untuk maju dan berjuang untuk rakyat, menciptakan lapangan kerja selapang-lapangnya untuk para pejuang bagi keluarga. Sejahtera di tanah air sendiri bukan lagi jadi mimpi, dengan biaya hidup yang terjangkau bagi semua. Hidup yang bebas dari korupsi karena hukum tegas tak tergoyah menjaga kedaulatan. Tiap individu berhak akan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan usaha yang sama. Bansos pasti dan KTP Sakti akan memastikan itu semua terjadi. Rumah tempat para sarjana dilahirkan dengan ide-ide dahsyat yang siap mengubah nasib bangsa. Cerita ini bukan tentang Ganjar ataupun Mahfud. Ini cerita tentang kita dan masa depan anak cucu kita. Hari ini kita tuliskan bersama harapan akan masa depan. Nah, terukir lewat semangat juang yang memerdekakan, yang tak mampu dibungkam oleh siapapun. Semangat yang lahir dari aspirasi dan inspirasi. Semangat rakyat menuju kemenangan. ya, dan bersama Bapak Ganjar kami yakin kehidupan rakyat di masa depan akan membaik. Harapan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial akan menjadi nyata karena sudah kami titipkan ke pundak Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pundak harapan ini merupakan sebuah gerakan yang menitipkan harapan rakyat kepada calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Bapak Mahfud MD. Dan rangkaian hajatan rakyat diadakan di seluruh provinsi Indonesia secara estafet ke 38 provinsi. Dan akhirnya, kemeja pundak harapan ini telah tiba di Semarang. Dan kemeja ini nantinya akan diserahkan kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ya, kita sambil menunggu Sudah siap? kemeja pundak harapan. Kita sekarang mau latihan nyoblos. Sudah siap? Siap! Kita hitung bersama. 3, 3, 3. Yo! Dan kita lihat kemeja pundak harapan berjalan menuju panggung di atas kerumunan saudara-saudara kita. Kita tunggu sampai hadir di hadapan calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Banyak sekali harapan-harapan rakyat yang akan dituliskan di pundak Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, Sembako betul murah, sekali. gaji guru naik, korupsi berantas, mudah dapat kerja, lapangan pekerjaan luas, beasiswa untuk pelajar, memajukan UMKM. Ada juga bisa beli rumah dengan harga yang terjangkau, Rasa aman di negeri sendiri, akses untuk memberi pendapat, bebas berpendapat, lulus langsung dapat kerja.
biaya hidup terjangkau, udara bersih di kota besar. Polusi hilang, sikat korupsi, hukum ditegakkan, dan akses pendidikan mudah. Dan tentu saja seperti yang sudah kita simulasikan bersama, jangan lupa di tanggal 4 Februari 2024 untuk seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mencoblos pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di nomor 03. Sekali lagi kita ingatkan 14 Februari 2024 coblos pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Dari Semarang kita bersama-sama mengantarkan mereka menuju istana Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Dan kita masih menyaksikan Bapak Ganjar dan Pak Mahfud. Betul. Iya, Sebesar itu dan sebanyak itu harapan dari para Iya. rakyat Indonesia dititipkan kepada para pemimpin negeri. benar sekali. Betul sekali, hanya orang yang tepat yang dapat merealisasikan harapan-harapan masyarakat Indonesia. Menanti ke meja budak harapan itu untuk bisa lebih mendekat. Wow. Karena nanti kita ingin Bapak Ganjar dan juga Bapak Mahfud bisa membacakan. Betul. Jadi sudah ada di LED Bapak membacakan harapan-harapan dari seluruh warga Indonesia. Dan tentu saja sudah kita lihat juga antusias seluruh loyalis partai dan sahabat Ganjar yang hari ini masih setia di sini. Baik, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD untuk membaca harapan-harapan yang sudah Ada dituliskan banyak- di LED yang ada di depan Ada Bapak. banyak sekali harapan yang diberikan, dituliskan di pundaknya Ganjar Mahfud. Sembako murah, lapangan pekerjaan yang luas, mudah dapat kerja, gaji guru naik, korupsi diberantas, polusi hilang. beasiswa untuk pelajar, bisa beli rumah, harga terjangkau, hukum ditegakkan, majukan UMKM. Lulus langsung dapat kerja, biaya hidup terjangkau, kesehatan terjamin, biaya kendaraan terjangkau, udara bersih di kota besar. Akses pendidikan mudah, akses untuk memberi pendapat, bebas berpendapat, rasa aman hidup di negeri sendiri, dan sikat korupsi. Wow, luar biasa. Pundak hadapan rakyat ada di pundak Bapak. Dan kami yakin Bapak pasti siap. 3. Kami yakin semua program akan membuat visi-misi yang disampaikan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud akan membuat rakyat menjadi lebih sejahtera. Dan tak bosan-bosan, jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024 kita semuanya bangun pagi. Kita datang bersama-sama ke TPS atau tempat pemungutan suara terdekat untuk mencoblos. Jagain TPS-nya sampai perhitungan suara. Jangan lupa coblos nomor 3 dan ini dia. Mari kita berabai, rambut putih hati bersih mencepat.